Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Nah, anak-anak, apakah hari ini semangat? Semangat semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semua masuk semua ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar mengenai IPAS, Ilmu Pendidikan Alam dan Sosial. Kita akan masuk ke bab 3, yaitu mengenai gaya benda di sekitar kita. Apakah sudah siap anak-anak ibu untuk belajar hari ini? Siap? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Sekali lagi, kurang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Yuk. Sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu gaya? Tadi malam siapa yang sudah belajar? Ayo, siapa yang sudah belajar? Sudah belajar apa belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Kemana kok nggak belajar? Ke rumah nenek. Ya, seharusnya sebelum ke rumah nenek itu belajar terlebih dahulu agar kita bisa dalam pembelajaran hari ini. Yuk, sekarang siapa yang sudah tahu apa itu gaya? Ada yang tahu? Yuk, silakan dibuka bukunya. Gaya itu apa? Gaya itu apa? Gaya adalah apa? Ya. Siapa itu? Okta. Gaya adalah apa? Kurang keras. Gaya adalah interaksi dalam benda berupa tarikan atau dorongan. Nah, itu kalau di buku. Sekarang menurut kesimpulan kalian sendiri, gaya itu apa? Ada yang tahu? Ibu kasih contoh. Misalkan ibu mendorong sebuah meja kalian itu ibu dorong, gitu. Itu termasuk apa? Meja itu akan berpindah. Meja itu ketika ibu dorong akan berpindah tempat. Kalau ibu tarik, meja tersebut akan berpindah tempat juga, akan ke arah ibu. Nah, sekarang gaya itu apa setelah kita praktek gaya? Yang meja tersebut ibu dorong, kemudian meja tersebut kalian tarik. Jadi gaya itu apa? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda tersebut bergerak atau berpindah tempat. Nah, jadi itulah yang disebut dengan gaya.
Kalian kalau hanya membaca itu tidak akan paham, susah untuk diingat dalam ujian. Jadi kalian itu ketika dipraktekkan, itulah yang dinamakan gaya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Nah, sekarang tadi ibu sudah mendorong meja. Ibu mendorong meja, kalian mendorong meja, itu menggunakan gaya apa? Kalian dorong meja. Coba kalian praktekkan, kalian mendorong meja. Itu kalian menggunakan kekuatan apa? Kekuatan otot ya. Itu termasuk gaya otot. Gaya mendorong dan menarik meja merupakan gaya otot. Nah, jadi kita mempelajari hari ini mengenai gaya otot, ada gaya gesek, dan juga ada gaya gravitasi. Baik, sudah selesai mengenai gaya otot. Sekarang silahkan kalian bersama-sama dengan ibu menggesekkan tangan kalian seperti ini. Apa yang terjadi pada tangan kalian? Tangan kalian ketika digesek-gesekkan ini disebut apa? Permukaan tangan atau permukaan, kalau di benda itu permukaan benda. Nah, jadi faktor apa yang mempengaruhi gaya gesek? Sekarang ibu tanya, faktor apa yang mempengaruhi adanya gaya gesek? Ini kita menggesek-gesekkan tangan. Faktornya apa ini tadi? Yang pertama yaitu permukaan benda yang halus dan ataupun kasar. Yang kedua yaitu luas permukaan benda, dan yang ketiga yaitu berat dari benda tersebut atau besar kecilnya benda tersebut. Sekarang ibu kasih contoh lain. Contohnya itu ketika ban mobil ataupun ban sepeda motor dengan aspal dan lantai, itu terjadi gaya apa? Ada yang tahu antara ban mobil dengan lantai dan juga dengan ataupun dengan aspal ataupun dengan tanah, itu terjadi gaya apa antara ban mobil dan tanah tersebut? Ada yang tahu? Iya, Rizky? Ya, betul. Ada gaya gesek antara ban mobil dan juga aspal. Jadi adanya gaya gesek antara benda dengan permukaan benda lain. Jadi permukaannya aspal dengan bendanya itu ban mobil. Nah, sekarang ada contoh lain. Misalkan kalian menulis pada buku. Kalian tulis pada buku. Kemudian, wah, ada yang salah tulisannya. Kemudian kalian menghapus dengan penghapus. Itu ada gaya apa ketika kalian menghapus menggunakan penghapus dengan pada buku kalian? Itu terjadi gaya apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ada gaya gesek antara apa? Antara penghapus dan juga dengan buku ketika kalian menghapus tulisan yang salah. Sekarang contoh lain yaitu ketika kalian meraut pensil. Nah, ketika kalian kan mengeraut pensil gini ya. Nah, itu ada gaya apa antara rautan pensil dengan
apa? Dengan pensil. Itu terjadi gerakan gaya apa? Ada gaya gesek antara rautan pensil dan juga pensil. Kemudian ada contoh lain lagi, siapa yang sering membantu ibunya di rumah mencuci pakaian? Ada yang pernah? Ya, itu Ani. Kalian di rumah mencuci pakaian masih mengucek atau menggunakan mesin cuci? Oh, masih mengucek Ani. Nah, ketika Ani mengucek pakaian dengan tangan. Ani mengucek pakaian. Pada saat mengucek pakaian itu terjadi gerakan apa? Terjadi gaya apa? Ada yang tahu? Antara pakaian dan juga dengan tangan. Coba praktekkan semua. Mengucek pakaian. Ini ada terjadi gaya gesek. Ya, antara pakaian dan juga tangan ketika mengucek. Jadi, contoh dari gaya gesek tadi apa saja yang sudah kita sebutkan? Ada ban mobil ketika berputar. Kemudian apalagi? Ketika kita menghapus tulisan yang salah. Kemudian apalagi? Meraut pensil. Dan yang terakhir, apa ini tadi? Mengucek pakaian. Ya, benar sekali. Sekarang silakan, siapa yang punya kertas gulungan? Kertas gulungan tadi siapa yang punya? Yang biasanya yang tadi pagi menyapu lantai, yang piket siapa? Yuk, silakan Okta maju ke depan untuk mempraktekkan sebuah gaya. Ayo, ambil kertas 2. Ibu minta 2 kertas gulungan. Ayo. Ya, sudah dapat. Silakan Okta maju ke depan. Kemudian bawa kursi, naik ke kursi. Sudah naik ke kursi. Sudah. Sekarang 2 kertas tersebut kamu jatuhkan secara bersama-sama dari atas kursi kamu berdiri itu. 1, 2, 3. Kamu jatuhkan secara bersama-sama. Nah, kertas tersebut jatuh. Jadi ada gerakan apa? Ada gaya apa ketika kertas tersebut jatuh ke bawah? Hayo, siapa yang tadi malam belajar? Di situ ada gaya apa ketika kertas tersebut jatuh? Ada yang tahu? Depannya G, gaya apa? Iya, Ridwan, benar sekali. Ada gaya gravitasi yang terdapat pada kertas yang jatuh tersebut. Nah, besok ada juga yang lain, yaitu gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik itu ada di apa? Benda apa gaya tarik-menarik itu? Ada yang tahu? Kalian di rumah ada magnet kecil? Ataupun kalian punya mainan magnet? Punya? Nah, berarti besok hari Senin kita akan praktek mengenai gaya magnet atau gaya tarik-menarik magnet. Nah, besok Senin di bawah ya, satu kelas paling enggak ada yang bawa 3. Kemudian yang lain silahkan membawa benda yang benda yang memiliki yang bisa ditarik oleh magnet. Silahkan dibawa. Oke, contohnya benda apa saja? Ada yang tanya. Benda apa yang bisa
bisa ditarik dengan magnet anak-anak? Ada? Ya, paku. Ada apa lagi? Jarum. Ada apa lagi? Besi. Ya, benar. Itu semua besok Senin dibawa ya. Ada yang bawa paku, ada yang bawa besi, ada yang bawa jarum. Ya, boleh membawa, boleh. Baut boleh. Ya, baut itu kan dia dari besi ya. Itu boleh kalian bawa. Ada yang bawa paku, jangan lupa hari Senin ya. Paku, jarum, besi, apa tadi, baut itu juga boleh. Semuanya pokoknya yang bisa tarik menarik dengan magnet. Nah, sekarang kalian kerjakan buku kalian. Semuanya bawa buku kan? Silakan kalian kerjakan pada halaman 65. Di situ ada soal mengenai gaya otot, gaya gesek, dan juga gaya gravitasi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup? Ya, silakan dikerjakan secara mandiri, jangan menyontek ya. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Nah, apabila sudah, sini kumpulkan ke meja ibu sekarang. Sudah? Sekarang waktunya kalian berkemas-kemas, kita akan pulang. Kemas-kemasnya sudah selesai? Ya, jika sudah selesai silahkan duduk dengan rapi. Anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita sudah belajar apa? Sudah belajar mengenai gaya, benar. Gaya apa saja yang telah kita pelajari? Ada gaya otot, ada gaya gesek, dan juga ada gaya gravitasi. Contohnya lagi tadi gaya otot. Apa yang dicontohkan ibu? Mendorong meja, menarik meja. Kemudian gaya gesek tadi apa saja contohnya yang telah dicontohkan ibu? Ban mobil dengan aspal. Kemudian apa lagi? Ada apa? Ya, mengucek pakaian. Kemudian apa lagi? Menghapus tulisan yang salah pada buku. Apakah ada lagi? Apa tadi? Menggesek tadi? Sudah? Kemudian gaya gravitasi juga tadi kita juga sudah belajar tentang gaya gravitasi. Contohnya tadi kertas yang jatuh dari atas. Sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Yang pertama tadi apa? Permukaan benda yang halus atau yang kasar. Kemudian yang kedua, berat benda. Dan yang ketiga apa tadi? Luas permukaan benda tersebut. Benar. Jadi gaya tadi apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita simpulkan secara bersama-sama tadi? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Ya, benar sekali, semua anak-anak ibu hebat, berani berpendapat. Nah, anak-anak, cukup sekian. Jangan lupa pelajaran hari ini diulangi lagi di rumah. Kalau berangkat sekolah, jangan lupa sarapan, jaga kesehatan, jangan telat. Sebelum kita pulang,
kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, hati-hati di jalan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum